Inilah Atim dan Sugeng Sutrisno, usai diringkus Satreskrim Polres Batu. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngoroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan modus mengaku dukun yang bisa mengadakan uang. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama menjelaskan, kedua tersangka mengaku sudah beraksi sejak tahun 2016 silam. Korban yang masih tetangga pelaku diiming-iming tersangka dengan keuntungan berlipat ganda dari transaksi samurai yang hanya bisa didatangkan dengan prosesi ritual. Entah dihipnotis, entah kenapa, korban begitu percaya pada pelaku. Sejak awal melakukan aksi hingga tahun 2020 telah ada transaksi keuangan sebanyak 18 miliar dari korban ke tersangka. Kasus ini terungkap pada 22 September 2020 setelah anak korban curiga dengan orang tuanya yang melakukan transaksi hingga ratusan juta dalam beberapa bulan saja. Setelah diselidiki mengarah pada dua orang tersangka di Ngoroto Pujon. Bersama tersangka AH dan SS, banyak barang bukti yang disita mulai dari benda antik sampai benda modern. Terdiri atas keris dengan berbagai ukuran, samurai, buku mantra, minyak, benda-benda ritual hingga mobil Avanza. Kasus atau pengungkapan kasus penggandaan uang atau penipuan pembelian barang antik dan sekaligus juga penggandaan uang, yang mana berhasil kita ungkap pada tanggal 22 September kemarin. Lokasinya di Desa Ngoroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dengan dua orang tersangka, inisial AH dan SS. Ya, ada dua orang. Kapolres Batu menambahkan sejauh ini baru satu orang korban yang melapor. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami untuk kemungkinan korban lainnya. Petugas juga mengamankan buku tabungan dan bukti transfer sejak 2016 dengan total uang 18 miliar yang ditransfer secara bertahap sejak 2016. Kasat Reskrim Polres Batu AKB Jefferson Sitorus menjelaskan, awalnya polisi mendapat pengaduan dari anak korban yang curiga bahwa ibunya mentransfer sejumlah uang kepada para tersangka secara tidak wajar. Belakangan diketahui kalau para tersangka memberikan ancaman kepada korban. Jika transfer dihentikan maka proses ritual gagal dan uang tidak dapat digandakan. Itulah sebabnya korban terus-menerus mentransfernya. Ritual-ritual tersebut, salah satunya bahwa tersangka ini tidak pernah mandi, sehingga pada saat kita amankan kemarin masih sangat bau, sehingga pada saat kami minta untuk dimandikan, dia sangat menolak karena mengatakan kalau dia mandi ilmunya akan hilang dan dia akan sakit. Untuk data realnya kita masih minta kepada korban untuk menyiapkan semuanya, tapi dari keterangan awal itu sekitar 18 M. Itu sudah berulang-ulang, itu kontinu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Namun menurut keterangan tersangka ada sekitar 5 M uang yang sudah diterima. Tersangka mengaku bisa menggandakan uang hingga triliunan rupiah. Bahkan salah satu benda keramat berupa samurai bisa laku hingga ratusan miliar rupiah. Nyatanya semua benda ritual merupakan benda yang dibeli di jalanan yang rencananya untuk menipu korban. Dengan keris dan samurai itu bisa dijual dengan harga triliunan rupiah. Namun nyatanya tidak pernah terwujud. Saya bukan untuk pengantaran, tapi itu untuk apa itu? Ritual itu. Pengawalnya itu untuk apa? Bagian untuk buat permainan judi. Judinya lewat mana? Lewat online. Guna menanggung perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kota Batu, Arif Pungka Aji ATV melaporkan.